Tutorial Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Topik ke-17 dari 30 topik. Aspek hukum pidana dalam hukum perlindungan konsumen dan konsumen jasa keuangan, bagian kedua. Disediakan di channel Global Tutorial. Tindak pidana bidang perlindungan konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999. 1. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah menurut ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran barang sebagaimana dicantumkan di dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. E. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. F. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. G. Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan, pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana dengan pernyataan halal yang dicantumkan pada label. I. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta ketentuan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang, dibuat. J. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, memperdagangkannya atau melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan dari barang tersebut. 3. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potongan harga atau hadiah menarik, serta bahaya penggunaan dari barang dan atau jasa. 4. Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain. 5. Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis kepada konsumen pada waktu menawarkan barang dan atau jasa. 6. Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melarang membuat iklan yang a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau jasa, serta ketepatan waktu penerimaan, lihat huruf A. B. Mengelabui jaminan, garansi terhadap barang dan atau jasa, lihat huruf B. C. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat, lihat huruf C. D. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, lihat huruf E. 7. Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melanjutkan peredaran iklan yang dilarang di atas. 8. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melanggar ketentuan undang-undang tentang pencantuman klausula baku dalam perdagangan barang dan atau jasa. 9. Yang termasuk tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 2 tahun. A. Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengelabui atau menyesatkan konsumen tentang mutu, kualitas, serta harga atau tarif pada penjualan dengan cara obral atau lelang. B. Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, tetapi tidak dipenuhi dengan tepat. C. Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah, tetapi akhirnya tidak memberikannya. D. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang diperjanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, serta mengganti hadiah yang tidak setara dengan hadiah yang dijanjikan. Dalam hal ini ada penawaran untuk memberikan hadiah melalui undian. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan, pelaku usaha tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. Pasal 17 ayat 1, huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa. Pasal 17 ayat 1, huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Apabila dicermati, kepentingan yang akan dilindungi melalui ketentuan pidana sebagaimana disebut di dalam pasal-pasal di atas adalah a. Kepentingan atas keamanan dan keselamatan kesehatan, martabat, dan jiwa orang. b. Kepentingan atas harta benda. c. Kepentingan atas perekonomian secara nasional. Apabila dihubungkan dengan hak-hak konsumen, dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal di atas, bertujuan untuk melindungi konsumen atas hak-haknya itu serta untuk menciptakan iklim berusaha, perdagangan, yang sehat secara keseluruhan. Tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang diatur dalam KUHP. Beberapa pasal dalam KUH pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut. 1. Pasal 204 KUHP tentang barang berbahaya mengatakan sebagai berikut. A. Barang siapa menjual, menawarkan, menerimakan, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. B. Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu, si tersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. 2. Pasal 205 KUHP tentang barang berbahaya mengatakan sebagai berikut. A. Barang siapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan atau dibagi-bagikan, sedang si pembeli atau yang memperoleh tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. B. Kalau ada orang mati lantaran itu, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. 2 pasal di atas digolongkan ke dalam kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang. Dalam keadaan tertentu, perbuatan merugikan atau membahayakan keselamatan umum melalui produk sebagai alat medianya dapat digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kepentingan umum sebagaimana dimaksud dengan pasal 204 dan pasal 205 KUHP di atas. 3. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena inakar mel, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. 4. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dalam keadaan tertentu, perbuatan yang merugikan konsumen dengan memakai produk sebagai alat medianya, misalnya makanan beracun, dapat digolongkan sebagai pembunuhan sebagaimana dimaksud dan pasal 338 KUHP dan seterusnya. 5. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pasal 351 ayat 4 mengatakan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Menurut pasal 351 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, hukumannya adalah a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. B. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. C. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Dalam keadaan tertentu, perbuatan yang merugikan konsumen melalui produk sebagai alat medianya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP dan seterusnya. 6. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang mengatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kalau pelaku usaha melakukan penipuan melalui iklan, misalnya menyiarkan iklan secara tidak benar sehingga merugikan konsumen, dapat diancam, sesuai dengan pasal 378 KUHP di atas. 7. Pasal 390 KUHP tentang menyebarkan berita bohong, mengatakan sebagai berikut, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana, atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Pasal 390 KUHP ini ditujukan pada perbuatan menyiarkan berita bohong oleh pelaku usaha sehingga harga-harga menjadi naik atau turun. Dengan kata lain, perbuatan seorang pelaku usaha yang menyiarkan berita bohong dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. 8. Pasal 382 bis KUHP tentang persaingan curang, yang mengatakan sebagai berikut, barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan halayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp13.000. 9. Pasal 382 bis KUHP ini ditujukan kepada pelaku usaha yang berbuat curang dalam menjalankan usahanya sehingga merugikan pelaku usaha lainnya. Dengan kata lain, perbuatan seorang pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan usahanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Akan tetapi, ketentuan pasal 378, pasal 390, dan pasal 382 bis KUHP sebagaimana dikutip di atas tidak berlaku dalam hal ini sebab menurut pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berlakunya ketentuan pidana dari perundang-undangan lainnya, termasuk KUHP, hanyalah yang menyangkut perbuatan yang menimbulkan IUK berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian. KUHP pun mengatur larangan terhadap perbuatan tertentu dari pelaku usaha sehubungan dengan perlindungan konsumen. Demikianlah materi topik ke-17 tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.